Nah, ini untuk yang koreksi geometrik ya. Jadi koreksi geometrik itu gini loh contohnya. Citranya biasanya meletot-meletot kayak begini. Jadi enggak, umpamanya ada sungai. Sungai kan harusnya misal jalan aja lah, jalan misalnya jalannya lurus gitu. Tapi ini tuh melenceng gitu. Biasanya itu harus dikoreksi geometrik nanti. Kenapa? Karena biasanya tidak sesuai dengan koordinatnya. Itu kesalahan saat memindai juga. Seperti apa ya, kelewat itu loh, kelewat saat saat mau men-scan itu kelewatan, jadinya keputus, jadi nggak jadi satu jalannya itu. Nah, itu apa yang kita lakukan ketika ketika meletot-meletot citranya, ya harus kita isi koordinatnya, kita betulkan koordinatnya dengan citra lain ataupun dengan peta daerah yang sama yang sudah mempunyai koordinat. Biasanya dengan peta RBI juga bisa kan, itu udah ada koordinatnya. Atau dengan citra yang sudah berkoordinat juga bisa kita samakan. Kita buat titik GCP. Lalu kita lihat RMS errornya. Nanti kita juga praktek ini juga, tenang saja. Nah, ini tujuan koreksi geometrik sendiri untuk rektifikasi dan registrasi. Rektifikasi itu apa? Pembetulan koordinat, namanya define projection. Kalau registrasi itu mencocokkan dengan citra yang lain seperti Ibu yang omongkan tadi, atau dengan mengisi koordinat. Mengisi koordinat misalnya dicocokkan dengan peta yang lain. Sumber kesalahannya dari internal, konfigurasi sensornya. Ini pembelokan arah penyinaran, bisa abrasi subsistem optik, bisa juga sistem penyiaman, scanning system tidak linear. Terus kalau yang eksternal, perubahan ketinggian wahana dan kecepatan. Mungkin pas wahananya jadi lebih tinggi gitu, tiba-tiba lebih kenceng gitu. Terus perubahan posisi wahana terhadap objek karena gerakan berputar atau roll, menggelinding, pitch, berbelok, mengakibatkan terjadinya distorsi atau bising, acak. Terus yang faktor lain ada rotasi bumi, dan yang terakhir kelengkungan bumi. Ini enggak usah ya. Langsung kita ke klasifikasi citra. Jadi tadi pengolahan citra kan ada dua proses. Yang pertama reprocessing citra, terus ini yang kedua klasifikasi citra, merupakan tahap interpretasi informasi pada citra yang dibuat berdasarkan kelas kategori tertentu. Jadi ini tuh kayak interpretasi tapi dengan kita melihat nilai pikselnya. Ya, jadi kalau vegetasi atau pohon itu mempunyai nilai piksel beda-beda antara pohon dengan bangunan, itu kan beda ya. Nanti bisa kita klasifikasikan itu dan nanti otomatis, tapi hasilnya kasar biasanya. Metodenya ada dua, unsupervised classification dan supervised classification. Kalau unsupervised itu klasifikasi tidak terbimbing, merupakan metode klasifikasi yang memberikan keleluasaan bagi komputer untuk mengklasifikasikan citra secara mandiri, jadi otomatis dari komputernya. Kalau supervised merupakan metode klasifikasi yang memberikan bimbingan kepada komputer dalam proses klasifikasinya. Apa bedanya ini? Kuis ketiga, ada yang bisa membedakan antara unsupervised dan supervised, langsung aja di komen di kolom komentar. Itu kuis yang ketiga ya. Jadi karena menurut Ibu ini bacaannya kok Ibu bacanya sama gitu loh. Apa karena ini udah malam rekamannya? Ngantuk. Jadi tolong, ini sebagai kuis yang ketiga, apa perbedaan unsupervised
dan supervised. Kalian boleh browsing, boleh apa, yang membedakan dua ini apa gitu. Langsung di komen di kolom komentar ya. Sudah? Ya udah, nanti yang ini tidak ada batasan waktu lah, terserah kalian cari aja. Nanti yang tercepat ibu ambil 10 anak lah, yang bisa dengan tepat, yang bisa menjawab dengan tepat, ibu akan beri nilai tambahan. Jadi hari ini ada 3 kuis ya. Oh, ini teknik unsupervised classification, ada dua metode, K-means dan isodata. K-means itu statistik citra, filtering citra, NDVI. Kalau isodata diklasifikasikan berdasarkan pada objek-objek yang memiliki ciri yang hampir sama dengan melihat nilai pixel. Itu kan hasilnya lebih kasar. Jadi Bu mau tahu ini aja ya. Untuk tugas aja sih, tugas hari ini. Perbedaan antara unsupervised dan supervised. Langsung ibu itu aja ya, langsung di WA grup, nanti ibu tuliskan apa aja tugasnya untuk hari ini. Nanti dikumpulkan sampai ibu tunggu sampai jam 3 sore. Oke, terima kasih. Langsung ke WhatsApp grup.